Perseteruan panas yang melibatkan banyak pihak terkait dana donasi untuk Agus Salim ternyata belum usai juga meski sudah ada perdamaian antara Farah Tabas sebagai kuasa hukum Agus Salim dengan Denny Sumargo beberapa waktu yang lalu. Ya, kali ini perseteruan kembali pecah melibatkan nama pihak kuasa hukum yang baru yaitu Alvin Lim yang berseteru dengan Novi. Yang pada tudingannya disebut oleh Alvin bahwa yayasan milik Novi hanya memiliki izin berdiri tetapi tidak memiliki izin operasional. Tudingan ini jelas mengejutkan publik mengingat yayasan tersebut telah dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun tak disangka, perseteruan antara mereka ini pun mengundang sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut angkat bicara. Lantas seperti apa pernyataan Hotman mengupas tuduhan Alvin Lim dari perspektif hukumnya? Seperti apa pula Hotman Paris Hutapea menilai pernyataan Alvin Lim yang menyebut bahwa Yayasan Novi memiliki izin berdiri tapi tidak memiliki izin beroperasi? Benarkah pernyataan Hotman seolah menghentikan Alvin Lim untuk memperkarakan Novi terkait dengan banyaknya tudingan serius yang dialamatkan kepada Novi? Ataukah hal ini pun justru menjadi pemicu baru untuk membuka lebih banyak dokumen terkait Yayasan Novi yang menurut Alvin Lim memiliki banyak kejanggalan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama panjang dan berliku antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti seperti diketahui sudah menemukan titik terang setelah terjadinya perdamaian antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Namun, alih-alih damai, suasana ini pun justru memunculkan sebuah babak baru yang dipicu oleh hadirnya Alvin Lim sebagai kuasa hukum baru Agus Salim yang dalam pernyataannya membuat tudingan yang lebih tajam kepada Pratiwi Novianti. Muncul ke hadapan publik dan menyatakan bahwa dirinya telah melayangkan somasi terhadap Novi. Somasi ini berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian yang diduga dilontarkan pihak Novi terhadap kaum disabilitas. Salah satunya adalah Agus Salim. Alvin juga menyebut bahwa beberapa pernyataan Novi di media sosial dan wawancaranya dinilai sudah merendahkan martabat kliennya serta mencederai kaum disabilitas secara umum. Langkah somasi dari Alvin Lim ini pun akhirnya memancing tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang berkenan memberikan komentarnya dan pendapat hukumnya mengenai hal tersebut. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa saya bilang terstruktur? Ya, jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu ya selalu mengadakan meeting antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video ya dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Ya jenderal-jenderalnya tersebut yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus dan menopang si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematif di situ dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hero, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arief Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army. Ya, jadi karena laporan dari cyber army itu di take down, teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down dilaporkan harassment.
Padahal nggak ada harassment sama sekali tentang akses dong. Iya. Illegal akses tadi jatuhnya ntar. Lah makanya, tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga menghimbau ya kepada nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus, law firm lain, lawyer lain yang kira-kira terbeban, ya bukan mau cari pansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu-satu kita LP-in. Curhat dari Novi curhat, memang itu isi video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang apa jual beli anak ojek apa sih, anak-anak apa ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa ya. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi ya. Itu ada vonis pidananya dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Kalau menuduh orang memperjualbelikan anak itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum. Dan proses itu Novi tadi kebetulan secara eksiden ketemu. Dan kebetulan video itu saya tahu. Nggak boleh menuduh orang, nggak boleh itu. Makanya saya bilang pidanakan. Oke? Dan orang itu lagi ada masalah juga di Mabes Polri karena dilaporkan oleh banyak jaksa. Dan dia juga pernah divonis Mahkamah Agung karena bukan dugaan lagi, udah divonis Mahkamah Agung pemalsuan KTP. Langkah yang begitu agresif yang diambil Alvin Lim pada saat ini tentu saja memancing tanda tanya besar apakah somasi ini akan menjadi drama baru yang akan menyusul kehebohan sebelumnya. Dengan somasi yang dilayangkannya terkait dugaan ujaran kebencian terhadap kaum disabilitas, Alvin Lim kembali melontarkan tudingan baru yang kembali membuat publik menjadi gempar, yaitu Yayasan milik Pratiwi Novianti atau Novi hanya memiliki izin berdiri tetapi tidak mengantongi izin operasional sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Alvin juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham serta Kementerian Sosial terkait dugaan pelanggaran ini. Pernyataan Alvin Lim mendapat tanggapan dari Hotman Paris Hutapea yang diungkapkannya kepada tim intens investigasi seperti berikut ini. Alasannya dia itu alasan dia, Pak. Tapi make sense gak? Seseorang ya yang yayasannya ilegal bertindak sebagai yayasan. Jadi misalnya gini, Mas di tengah jalan, di situ diberhentiin sama orang pakai bajunya polisi, ngakunya polisi, pakai bajunya polisi, ngakunya polisi, atributnya polisi. Tapi Mas tanya, Mas punya izin polisi nggak KTA? Nggak ada. Belum saya urus, belum lulus, tapi saya udah daftar sekolah polisi, belum lulus. Terus dia bilang sama Mas, ini bahaya loh di depan lo, Mas. Saya amankan dulu motor Mas ya. Mas kasih nggak? Lo simpel dong. Ini yayasan, ngakunya yayasan. Izinnya kata Menteri Sosial tidak ada izin. Bahkan kemarin di dua sisi lawyer-lawyernya juga bilang punya legalitas akte pendirian, jadi dia berhak untuk didirikan, tapi nggak punya izin beroperasi. Ini dua hal yang berbeda loh. Jadi dia bilang saya punya legalitas, saya berdiri. Ya iya, berdirinya lu boleh, tapi beroperasinya kalau lu nggak punya izin nggak boleh beroperasi. Jadi lawyernya udah bilang, Menteri Sosial juga udah bilang, makanya kalau dia nahan itu, dia ilegal. Dia kan selama ini pakai kedoknya apa? Yayasan.
Saya yayasan, saya mau menyimpan, saya mau memastikan. Lah yayasan lo ilegal berarti nggak bisa dibilang yayasan mas. Itu oknum yayasan yang bener. Ya dong, nggak ada izin. Kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Saya memang harus, saya tetap menyarankan Agus harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gua gitu loh. Itu yang memperebutkan. Baca perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka yang ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ, menguliti apa yang dikulitin dari aku, seganteng begini, setok begini. Ya. Sekali lagi para pengacara yang memperebutkan kasus receh, udahlah, pakai kacamata dong, ya. Lihatlah abangmu ini, ya. Coba lihat dia. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Lu dipakai siapa? Masa hanya untuk agar masuk medsos? Semua nebeng pada kasus si Agus ini. Semua pada neges. Ngaku-ngaku saya akan biayai. Drama perseteruan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kembali menghebohkan publik setelah muncul fakta baru yang mengejutkan di mana Firdaus Oyuwobo yang sebelumnya terlihat berada di pihak Novi kini secara resmi beralih ke kubu Agus. Dalam pernyataannya, Firdaus sembari menunjukkan surat kuasa jika ia sudah bekerja sama dengan Alvin Lim sebagai kuasa hukum Agus Salim dan diberikan agenda untuk melaporkan Novi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Langkah Firdaus ini pun menuai sorotan tajam publik, termasuk dari Hotman Paris. Pasalnya, dalam pernyataan terbarunya, Firdaus pun mengungkapkan alasannya beralih ke kubu Agus Salim karena ia merasa tidak dihargai selama bekerja dengan pihak Novi. Lebih lanjut, Firdaus pun juga mengklaim bahwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Novi terhadap Agus adalah hal yang serius dan harus diselesaikan secara hukum. Terkait perkembangan ini, Hotman Paris pun memberikan tanggapannya yang mengundang perhatian publik. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ini teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus betul. Ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh bacakan intinya, intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Pernah merapat orang yang mencari aku tadi karena kebetulan ketemu Novi. Aku tidak pernah merapat, aku tidak pernah pansos. Orang yang pansos sama aku itu pengacara-pengacara kelas-kelas masih ukuran di bawah rata-rata, berusaha terus nyindir Hotman agar mereka masuk medsos. Siapapun yang nyindir Hotman pasti akan masuk TV karena apa? Aku super terkenal. Hotman Paris dalam pernyataannya memang seolah memberikan sindiran pedas terkait langkah Firdaus dan Alvin Lim yang ingin melaporkan Novi ke polisi. Langkah Firdaus ini juga mengundang berbagai reaksi dari publik. Sementara itu, di tengah ramainya perseteruan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti, kabar baik seperti diketahui baru datang dari dua tokoh yang sebelumnya juga terlibat konflik yang sengit, yaitu Farah Tabas dan Denny Sumargo. Perdamaian antara kedua pihak ini pun mendapatkan perhatian dari masyarakat, termasuk dari Hotman Paris Sutapea. Hotman terkait perdamaian antara Densu sama si gua nggak ada urusan sama itu perkara itu. Gua nggak ada urusan. Kalau lu tanya sama gua, bagaimana perkara arbitrasi di Singapura yang $500 juta tanya ke gua. Tapi kalau
masuk TV saya membela. Dia itu bukan membela agar masuk TV, agar masuk medsos, ya. Hati dan perbuatannya berbeda. Tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu siapa pengacara siapa. Karena aku banyak sidang di luar negeri, jadi gue nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Berarti siap ya Bang? Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Ya, tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan, macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Kalau menuduh orang Germo, menuduh orang memperjualbelikan anak itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum, ya. Sekali lagi para pengacara yang Siap. Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah. Saya berarti nuduh dia. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di Iya. situ. Kabar perdamaian antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo memang menjadi angin segar di tengah hiruk-pikuk konflik lainnya. Publik pun juga berharap bahwa ini adalah awal dari akhir konflik yang berkepanjangan ini. Lantas seperti apa? Farhad Abbas mengungkap alasannya mau berdamai dengan Denny Sumargo. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Farhad Abbas akhirnya buka suara di balik keputusannya untuk berdamai dengan Denny Sumargo. Keputusan yang sempat mengejutkan publik di tengah panasnya kisru yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini. Dalam pernyataannya kepada tim Intens Investigasi kemarin, Farhad pun menegaskan bahwa keputusan itu datang dari hati yang lembut dan penghormatan terhadap sosok Yusuf Hamka dan juga Menteri Sosial. Sebagai bagian dari proses perdamaian, Farhad pun sudah memerintahkan tim hukumnya untuk mencabut semua laporan yang berkaitan dengan Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Ia pun juga menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan ruang introspeksi bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun laporan terhadap Novi akan dicabut, Farhad pun tetap menekankan bahwa uang donasi yang disebut-sebut berada di rekening yayasan milik Novi harus dikembalikan kepada Agus Salim. Jadi sebelumnya itu kan kita ini kan seperti layang-layang. Kemudian sebelum saya memutuskan, saya ambil gunting, udah saya putus, akhirnya kami damai gitu. So, itu ya pembuka ya, oke? Jadi teman-teman, damai itu ada peran Menteri Sosial. Yang kalau kita sudah tidak percaya sama pemerintah menteri, ya siapa lagi yang mendamaikan gitu. Ya, nah, pokoknya yang dulu pernah ribut sama Dani satu lagi, Nia Dani, dinamain sama Pak Yusuf Hamka. Nah sekarang Denny, nah didamain lagi sama Pak Mensos, Wamensos dan Pak Yusuf Hamka. Jadi Dani dengan Denny, kita semua udah damai. Ya, kalau Pak Yusuf dan Pak Mensos ditanya kan sebenarnya bukan peran mereka. Pasti dia bilang karena ada kelembutan dan kerendahan hati Farhad Abbas. Kalau saya keras. Kalau nggak ada bapak-bapak ya saya nggak lembut, betul nggak? Bapak adalah sosok orang yang saya hormati, ya Bapak sebagai orang tua kita. Ya, kalau nggak ada lagi orang tua yang kita hormati, saya aja negur mantan istri dan mantan ponakan aja nggak didengar, saya marah kok. Saya putuskan hubungan mereka, saya blok semua telepon mereka, saya marah. Saya nggak mau dong diblok, diputuskan hubungan saya dengan Pak Yusuf Hamka maupun Pak Menteri yang baik. Karena perbuatan paling mudah dan murah itu adalah memaafkan. Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf, murah.
Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Nah, kalau kita dapat poin, ada yang minta maaf kita dan ada yang memaafkan kita, itu poin yang paling berharga di dunia ini. Karena ketika orang lupa atau tidak memaafkan kita, di saat makan itu masih ada hati kecil yang berat, walaupun kita kenyang, walaupun kita sejahtera. Mungkin belum tentu kita terganggu dalam kesejahteraan. Mungkin untuk menuju kesenangan dan kesejahteraan itu akan susah, sulit. Oleh karena itu saya takut yang begitu-begitu. Saya ingat ada beberapa orang yang masih susah saya maafkan sampai saat ini. Tapi kalau syaratnya itu memang untuk kebaikan dan kebaikan saya ya, tapi masih adalah beberapa yang saya anggap memang orang yang nggak baik dan tidak perlu dimaafkan. Realisasi damai itu saya perkenalkan. Kalau ngomong damai, saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Ya, hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Farhad Abbas ya untuk mencatat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya Pak Farhad Abbas terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan pasal 156 KUHP dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis gitu. Yang dimana ucapannya Denny Sumargo yang di videonya dia telah mengadu domba antara suku Bugis dan Makassar yang cabut pedangmu, cabut parangmu itu, kita telah mencabut laporan polisi itu. Jadi hari ini berarti uang segera baru saya tugaskan hari ini. Jadi selamat tidur nyenyak Pak Denny dan Nyonya dan keluarga. Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Gitu. Ya kan, bukan menyelesaikan masalah, bukan cari masalah tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan. Itu pesan dari Pak Menteri kepada saya, Menteri Sosial, Gusmen. Oke, saya dimandatkan oleh Bang Farhad untuk mencabut laporan terkait pemerasan yaitu 369 pemerasan yang disertai dengan ancaman. Untuk itu mulai hari ini kami mencabut laporan terhadap Novi Pratiwi atas laporan tersebut. Mana cabutnya? Baru ditugasin, Baru kan? ditugaskan. saya di Sebut nama dulu dong, saya. Oke, saya Mila. Pengacara Mila, Pengacara di Mila. Kantor Hukum Pak Farhad Abbas. Hari ini diamanahkan untuk mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A. Jadi hari ini karena kami sama-sama mendapatkan mandat yang segera akan dilaksanakan nanti laporan pencabutan laporan. Tapi pesannya dong jangan membuat Tapi provokasi. semoga itu menjadi tolak ukur atau menjadi introspeksi diri untuk Mbak Novi agar lebih berhati-hati ke depannya gitu. Karena ketika memiliki media massa, Jangan sedikit-sedikit dikontenin ya, orang. ketika memiliki media massa itu akan berpengaruh besar terhadap publik gitu. Segala penggiringan opini baik negatif maupun positif itu akan sangat berpengaruh. Apalagi terhadap Mas Agus yang hari ini masih pemulihan. Ya itu kan juga namanya uangnya orang gitu kan. Kita lihat aja lah yang mana paling bijaksana nanti dari Menteri Sosialnya yang mengarahkan ke siapa. Tapi yang jelas menurut Bu Mira bahwa uang itu kan awalnya untuk peruntukan Agus, ya untuk Agus lah. Langkah perdamaian ini juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Di satu sisi, banyak yang memuji tindakan Farhad karena berani membuka pintu perdamaian. Tetapi di sisi lain, muncul spekulasi mengenai motif sebenarnya di balik langkah tersebut. Terlebih, Alvin Lim yang kini berada di kubu Agus masih aktif melontarkan pernyataan tajam terhadap Novi, termasuk dugaan bahwa yayasannya tidak memiliki izin operasional. Usai kabar perdamaian pun tersiar, Novi yang selama ini menjadi salah satu tokoh sentral dalam kisru ini pun juga akhirnya angkat bicara. Novi mengaku lega karena akhirnya kisru donasi ini bisa selesai dengan baik-baik seperti yang ia inginkan sejak awal. Novi juga menegaskan dirinya akan mengikuti arahan ataupun saran dari Menteri Sosial jika semua pihak sudah sepakat untuk berdamai agar uang donasi tersebut juga bisa dipakai untuk pengobatan Agus Salim. Alhamdulillah itu kan yang selama ini kita inginkan kan, perdamaian. Apa juga kita mencari masalah nggak akan ada titik temunya. Bisa di sini ya dengan adanya kemarin perdamaian Bang Densu dan FA itu
adalah langkah yang sangat baik. Sebelumnya juga Bang Densu sudah komunikasi gitu. Aku sih cuma menyampaikan yang terbaik aja lah, kita selesaikan baik-baik. Terus emang saya mau juga damai dari awal dan alhamdulillah sudah ada jalan seperti itu. Berarti udah gitu Lega banget, ini udah berjalan 2 bulan setengah. Saya pun jujur mau berangkat umroh, ini tercancel udah 2 kali. Insya Allah kalau ini udah selesai, saya mau ibadah. Terkait laporan-laporan pihak-pihak lain ke Teteh gitu kan, kalau memang ada itikat baik dicabut ya segeralah cabut gitu kan. Tapi kalaupun toh tidak dicabut, itu kan kalau menurut kita di sini semua terkait dengan polemik donasi. Kalau polemik donasinya sudah selesai, diputuskan untuk pengobatan dan sisanya untuk pertimbangan manfaat yang lain, berarti kan selesai tuh. Nggak ada lagi namanya pemerasan, apa yang diperas, apalagi yang digelapkan, apalagi yang ditipu-tipu kan gitu. Karena semua udah dijabarkan gitu kan, bahwa ini porsinya sekian, ini sekian, dan sepakat. Nanti di Kemensos akan dipanggil semua Kak, pihak dari donatur, pengacara kuasa hukumnya, saya, semua nanti akan dikumpulkan. Jadi kita akan dibicarakan titik terangnya seperti apa. Kalau saya sih yang jelas nih, kalau semua sudah sepakat ya, tugas saya sudah selesai. Perdamaian yang terjadi antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo tentu menjadi momentum bagi semua pihak untuk saling melakukan introspeksi diri. Apalagi konflik ini pun seperti diketahui juga melibatkan banyak pihak dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Seperti apa komentar Emma Waroka yang ikut terseret dalam kehebohan ini? Benarkah Emma Waroka merasa bahagia karena perdamaian ini pun bisa terjadi? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kisru yang melibatkan banyak pihak dalam kasus donasi Agus Salim, perdamaian antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo menjadi angin segar yang disambut baik oleh sejumlah publik figur seperti Emma Waroka. Emma yang sempat vokal mengomentari berbagai dinamika kasus ini di media sosial menyampaikan rasa leganya atas langkah damai yang telah diambil. Menurut Emma, momen damai ini menjadi titik terang yang diharapkan dapat menjadi contoh positif di tengah publik. Terlebih dengan adanya janji dari Farhat Abbas untuk mencabut seluruh laporan yang sebelumnya sudah dilayangkannya, baik kepada Denny Sumargo maupun kepada Novi. Aku seneng banget ya ngelihat Denny Sumargo salaman dengan Farhat Abbas, karena setelah sekian bulan yang berantem, yang ribut, yang huru-hara, akhirnya bisa ngelihat juga Bang Farhat Abbas itu pakai peci, terus salaman, baikan lagi, dan ada janji-janjinya yang akan dicabut semua LP. Ya kan, semuanya. Jadi nggak cuma LP dengan Denny Sumargo, tapi juga LP yang untuk Novi. Dan mungkin juga ada LP yang lainnya ya, nggak tahu deh, katanya udah di LP-in juga, katanya semuanya dicabut. Ya, aku cukup senang dengan hal itu dan ada hal positif yang bisa dilihat untuk masyarakat juga gitu. Aku sih berharap dramanya selesai di situ. Kejadian huru-hara 3 bulan ini selesai di perdamaian di Kemensos, seperti itu sih harapan aku. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.